Wa Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi shalah la yasufiyya syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an wa Muslim. Salat tidak boleh ada ucapan manusia kecuali 3. Takbir, tasbih, dan bacaan Quran. Karena itu dalam salat tidak boleh ada bahasa selain bahasa Arab. Kan dulu itu ada orang yang sempat mengajarkan sholat dua bahasa, dan sholat pakai bahasa lokal. Lalu ulama resisten dan menyatakan nggak boleh, sholat harus berbahasa Arab. Boleh nggak diganti misalnya Allahu Akbar jadi Allah gede banget? Nggak boleh. Kebetulan imamnya orang Betawi ya. Orang Jawa Allah Maha Agung ya. Kalau diganti itu sholatnya malah nggak bisa Pak, nggak bisa khusyuk. Bayangkan, imamnya orang Jawa, makmumnya orang Batak. Pas baca Fatihah, kelawannya put asmane Gusti Allah, Kang Maha Pengasih tur Maha Penyayang. Sekabehane pujian kagungane Gusti Allah, pangerane sekabehane alam, Kang Maha Pengasih tur Maha Penyayang. Itu orang Batak bilang ini kapan aminnya ini? Tapi kalau pakai bahasa Arab kan enak, walad dolin, langsung amin gitu. Ada aja orang yang fatwakan aneh. Oh, sholat sudah gampang kok, dibikin susah. Karena sholat pakai bahasa Arab itulah sholat dimanapun kita sama. Nanti Bapak sholat di Washington DC, sholatnya sama Pak, jangan khawatir. Bapak sholat di Belanda salah, sholat di Papua sama, sholat di Depok sama, karena pakai bahasa yang sama. Lebih enak begitu daripada pakai sholat pakai bahasa lokal. Bapak sholat di Afrika Selatan, malah bingung lagi. Takbirnya bingung, semuanya bingung, beda bahasa. Apalagi sholat di Thailand ya Pak, nggak kerasa itu, nggak kebayang kalau yang kemudian bacaan sholat itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Thailand, lalu pakai logat Thailand ya, pakai nada-nadanya itu. Udah nggak usah. Nah, karena itu dalam sholat nggak boleh ada ucapan manusia. Yang boleh itu zikir dan baca Quran. Nah, kalau saya mau doa gimana? Doalah pakai bahasa Arab Pak, boleh. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, doanya dalam hati, jangan dibaca. Ini Bapak yang punya hajat apa, pas sujud terakhir, sujud, ya Allah saya pengen ini. Nggak usah diomongin, pakai hati aja, ya Allah saya pengen ini, itu sah. Tapi kalau sampai ngomong, ya Allah saya pengen ini, pakai suara, batal sholatnya. Karena itu ucapan manusia. Karena itulah nanti kalau ada imam yang salah dalam sholat, imam salah itu ngingetinnya pakai tasbih, subhanallah gitu. Bukan diingetin, mam salah rukuknya, ya batal sholatnya, mam aja gitu. Nah, tapi orang udah tahu kalau orang tasbih pasti imamnya salah gitu kira-kira. Ya itu karena dibikin kayak gitulah kita jadi gampang ibadahnya. Bukan ibadah diserahkan masing-masing daerah untuk memformulasikan, bukan. Kita seragam semua ibadah, seragam semua ibadahnya. Baik, dulu sholat masih boleh ngomong, lalu Nabi menyatakan inna hadhihi sholat la tasbuh fiha syai'un min kalamin nas, la yasbuh fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh ada ucapan manusia apapun. Kalau baca hadis boleh nggak? Batal sholatnya, karena hadis itu ucapan Nabi. Kalau baca Quran sah, karena Quran itu firman Allah. Jadi yang boleh adalah zikir, doa, dan bacaan Quran dalam salat itu. Khusus doa wajib berbahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, jangan diucapkan, cukup dalam hati. Dan saya termasuk yang paling banyak berdoa pakai bahasa Indonesia ketika sujud. Ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini gitu. Ya Allah gitu. Ya pakai bahasa Indonesia dalam hati nggak masalah, nggak batal. Yang batal kalau diucapkan ya, karena tidak boleh ada ucapan manusia kecuali zikir, baca Quran, dan doa. Doanya pun harus berbahasa Arab. Ternyata hadisnya nanggung Pak, sama dengan yang di atas. Wan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala in kunna lanatakallam fi sholati ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dulu kami kalau sholat yang ngobrolin habis sholat mau ngapain,
udah beli ini belum, udah nonton ini belum, kalau sekarang nonton Jumbo belum gitu ya, kalau anak-anak ya masih boleh ngomong. Kemudian ada ayat, jagalah sholat dan sholat usto, dan berdirilah kamu beribadah karena Allah dengan khusyuk, wa qumu lillahi qanitin. Wa umir nabi sukut, lalu kami diperintahkan untuk diam saat sholat, nggak boleh ngomong. Wan hina anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara dalam sholat. Sampai sekarang udah nggak boleh. Terakhir, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirijal wa tasfiqu linnisa, muttafaq alaih. Ketika imam salah dalam sholat, maka makmum laki-laki mengingatkan dengan tasbih subhanallah. Kalau perempuan dengan tepuk tangan, tepuk tangannya begini ya Pak, sekali cukup, bukan nanti orang nyangka ini tepuk tangan main, itu gila. Kenapa perempuan tidak baca tasbih? Karena safnya perempuan di belakang, sehingga kalau dia harus baca tasbih dia teriak Pak, subhanallah. Nah itu nanti makmumnya pada mikir ini siapa, suaranya merdu banget. Pakai tepuk tangan, dan imam pasti tahu. Wah, imamnya nggak tahu Pak, berarti jangan jadi imam. Kalau nggak tahu fikih sholat jangan jadi imam. Yang jadi imam yang tahu fikih. Tepuk tangannya ya tadi gitu Pak ya. Nanti imam mikir salahnya saya di mana, apakah bacaan ataukah di rukun sujudnya, apa rukun rokaatnya. Yang paling sering imam lupa rokaat ya Pak, rakaat gitu kadang-kadang gitu. Kalau sholat id yang paling sering imam lupa baca takbirnya berapa kali, tapi takbir sunnah hukumnya. Baik.